Ada di sini saudara 2022 menyerah dan kalah. Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi tantangan, Yosua tidak balik belakang dan lari. Dia memperluas visinya. Di saat kita dalam kesulitan, batas kemampuan kita sudah mentok, lalu kita memaksa hidup kita untuk percaya dengan melayangkan pandangnya, maka engkau akan ketemu dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan, datanglah kita pada tanggal 8 Januari bulan Januari ini di tahun yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kelihatan semua ada naik-naik 1-2 kilo karena banyak makan waktu Desember ya. Tidak semua. Jangan tersinggung yang merasa tersinggung, jangan. Saya berterima kasih atas kesempatan ini kepada Bapak Gembala Ibu Rohani, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mendengar lagi khotbah dari ayat-ayat ini beberapa minggu yang lalu. Mungkin bulan yang lalu ketika saya dengan Bapak Gembala ke Jakarta di satu kegiatan. Lalu pengkhotbahnya mengkhotbahkan ayat-ayat ini. Saya ingat ayat-ayat ini sudah memberkati saya di sekolah Alkitab. Tapi kemudian menjadi berkat waktu saya dengar kembali, dan pada pagi ini saya akan bagikan kepada kita semua. Mari kita buka Alkitab dalam Yosua pasal 5. Yosua pasalnya yang kelima. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-13. Yosua pasal 5 ayatnya yang ke-13. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Yang belum bisa lihat di layar. Kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pahami dulu gejolak perasaan di dalam hati Yosua saat itu. Yosua adalah seorang apprentice atau murid atau pengerjanya Musa. Siapa Musa? Musa sampai sekarang adalah tokoh orang Yahudi yang paling terkenal. Kepemimpinannya paling luar biasa. Jasanya untuk orang Israel tiada tanding, tiada banding. Memimpin orang Israel keluar dari perbudakan ratusan tahun. Bahkan Musa secara religius dianggap lebih tinggi dari raja-raja besar. Katakanlah Daud, Salomo, Uzia, 3 raja terbesar dalam sejarah Israel dan Yehuda. Musa orang hebat, pemimpin yang telah membelah laut Teberau, yang menurunkan mana, yang ketika dia memimpin disertai oleh tiang awan di waktu siang. Padang gurun waktu siang panas. Karena Musa memimpin bangsa Israel, ada tiang awan, saudara-saudara. Jadi cuaca bisa dimodifikasi. Ya, saya sering merasa ketika di Kupang ini merasa ingin ada Musa di sini waktu bulan September, Oktober. Tuhan coto Musa datang nih ke tempung gubernur Musa. Nah, tapi gubernur Leskodat baik juga. Kalau gubernur Musa, ketum bisa tidak terlalu panas karena ada tiang awan. Pada malam hari padang gurun dingin, ada tiang api, luar biasa. Tiada tanding, tiada banding Musa ini. Nah sekarang ketika Musa sudah bersama dengan Tuhan, kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Iya, Yosua sudah sekian tahun mengiring Musa, paham dia apa yang dia harus kerjakan. Tetapi di samping tantangan-tantangan yang masih akan muncul, Yosua harus berurusan dengan orang Israel yang keras kepala, tegar tengkuk.
Di pasal 1 Yosua sudah dipersiapkan Tuhan secara rohani. Yosua pasal 1. Dipersiapkan Tuhan secara rohani. Malaikat Tuhan datang, firman Tuhan datang kepada Yosua. Pasal 1 ayat 6 sangat terkenal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu pasal 2 Yosua untuk merebut Kanaan memulai dengan operasi intelijen. Wah, dia membentuk Mossad yang pertama, CIA, kalau Indonesia BIN, mengutus para pengintai. Di pasal 3 menyeberang sungai Yordan. Di pasal 4 dan 5 ada persiapan rohani untuk seluruh umat. Tetapi di ayat 13 pasal 5, Yosua yang sudah siap untuk masuk tanah Kanaan melayangkan pandangnya ketika Yosua dekat Yeriko. Persiapan pasal 1, 2, 3, 4 dan pasal 5 sampai ayat 12 harus berhenti di satu titik dekat Yeriko. Yosua ini anak yang dididik di padang gurun. Ya, dia memang lahir di Mesir tapi dididik di padang gurun. Sekitar 40 tahun yang dia lihat cuma kaktus kalau ada, pasir batu, pasir. Sekarang dia melihat satu kota metropolitan, Yeriko, dengan benteng yang tidak bisa ditembus, mengelilinginya kota besar. Bayangkan perasaan Yosua saat itu ketika memandang, wih, ini yang Tuhan ada suruh kuatkan dan teguhkanlah hatimu tadi di pasal 1 ini. Ini besar mah. Tantangan begini, Musa sonde omong-omong. Kalau cuma kasih keluar air dari batu beta juga bisa mah ini. Yeriko yang besar. Mentok dia. Ketika dia sampai di Yeriko, Yosua mencapai keterbatasannya sebagai pemimpin. Beta selesai di sini. Mau kasih kalahkan mana ini kota? Tapi saudara, bagian kedua dari ayat 13 bilang begini. Ia melayangkan pandangnya. Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi tantangan, Yosua tidak balik belakang dan lari. Katakan amin. Dia memperluas visinya. Mungkin dalam keputusasaan, I don't know, saya tidak tahu. Mungkin dalam kebingungan, mungkin dalam ketiadaan harapan, tapi setidaknya dia tidak balik belakang, menyerah dan lari. Tapi dia melayangkan pandangnya. Bagaimana? Ada di sini saudara 2022 menyerah dan kalah. Son bisa lah. Persoalan ini sudah lah. Beta pu hidup sebegini lah. Sudah lah. Jangan. 2023 kita akan jalani tanggal 9 dan seterusnya sampai selesai Desember dengan melayangkan pandangan kita. Katakan amin. Bilang kiri kanan, cari jalan, jangan tenganga. Nah, kasih tahu. Itu kalimat kedua itu yang bikin tersinggung. Apa lu bilang? Beta tenganga. Kalau Alkitab itu adalah kalimat yang terus diulang. Jangan tenganga, jangan tenganga. Makanya dong sondenganga ini. Puji Tuhan. Cari, berusaha, layangkan pandang, perlebar visi. Lihat sekeliling, jangan mentok. Beberapa hari yang lalu kami ke beberapa desa di Kabupaten Kupang dan di TTS Sekolah Alkitab bekerja sama dengan beberapa pihak membawa apa ini? Panel surya ke beberapa gereja yang belum ada listrik. Nah, ada orang sana, ada orang di satu kampung itu medannya susah, ada orang sana, asli sana dia ini. Saya bilang, kalau mobil masuk tidak di sini? Maksudnya, son bisa om. Itu sungai baru dia naik susah Lalu sudah diutus pertama kali rombongan yang pertama itu bawa pick up ini Om Yes yang setir. Waktu kami rombongan yang kedua sudah mau sampai, dia tunggu di rata sebelum yang dia bilang susah. Bab tua ini tunggu di situ.
Ketong sampai, karena mana Om Yes? Dia muka waktu ketong sampai itu begini. Kayak orang baru dapat cubit, semua menangis. Kenapa Om Yes? Son bisa Om, susah Om, berat, son naik Om, sungai nah, jalan sulit. Beta bawa Grand Max. Saya bilang tunggu sebentar, saya lihat dulu. Begitu kok Om, atau parkir sini Om nak ketong jalan. Be dalam hati lebih baik begas ini mobil daripada be jalan. Karena dari atas besok lihat begini, batu lepas, aduh sakit kaki, panas, musa son ada tiang awan. Jadi be bilang sabar, be lihat dulu. Kekuatan melihat itu saudara. Jadi begitu turun, sonde nekat, sonde bodoh-bodoh, sonde. Tapi sabar dong, beta harus lihat dulu. Turun, pas turun bukan saya, siswi-siswi yang di mobil bilang, kalau begini bisa Om, bisa Om. Beta bilang kayak lebas Om saya yang setir. Tapi karena mereka percaya saudara-saudara, mereka sudah melayangkan pandang dan mereka percaya. Dan akhirnya saya gas. Dan mereka yang percaya tadi itu, waktu ketong takae sedikit, dom bata reak, Yesus, Om, Yesus, Om. Saya langsung stop, saya bilang bosong turun, bosong bikin hilang iman. Turun. Bosong jalan, jadi yang tengah turun ketong sampai. Saudara, jangan menyerah, masih ada kesempatan. Layangkan pandang dulu, cari dulu solusinya. Walaupun sudah kelihatan mentok. Haleluya. 2023 tahun berkat. Ada yang bilang amin tapi ada yang sambil so tanggal 8 begini Om, berat hidup, tenang. Seperti Yosua yang kepentok Yeriko, dia melayangkan pandang. Dan ketika dia melayangkan pandangnya, apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Bukan Yeriko yang dia lihat. Perhatikan ayat ini. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya tembok-tembok, bukan. Dilihatnya kesulitan, bukan. Sama-sama kita baca satu kalimat ini. 1, 2, 3. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Dan ayat 14 menjelaskan siapa laki-laki yang berdiri dengan pedang terhunus itu. Panglima bala tentara Tuhan. Di saat kita dalam kesulitan, batas kemampuan kita sudah mentok, lalu kita memaksa hidup kita untuk percaya dengan melayangkan pandangnya, maka engkau akan ketemu dengan pertolongan Tuhan. Itu yang akan ketemu dengan, ya memang tentu sikap hati waktu mau melayangkan pandang bukan pi diskotik. Ya iyalah, ketong tidak akan melihat bala tentara Tuhan panglimanya di situ. Bukan pergi di tempat judi, ya pasti. Bukan pergi di tempat minum mabok, ya pasti. Sikap hati dan mental dari Yosua ketika menghadapi persoalan, melayangkan pandang dalam cara hidup seperti ayat 1 sampai 12 pasal 5 yang rohani. Haleluya. Banyak orang putus asa dengan jalan hidupnya tapi terus mencari jalan keluar melayangkan pandang di tempat yang salah. Dalam sikap hati yang keliru, makanya main balik-balik terus, beta son bisa. Ya memang tempatmu memandang salah, sikap hatimu keliru. Tapi ketika Yosua dengan sikap hati yang benar melayangkan pandang, dia ketemu dengan panglima bala tentara sorga. Mikael namanya, sebagai perlambang Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Nah kalau sudah dengan Yesus aman. Kalau sudah dengan Yesus aman. Saudara, banyak lagu-lagu lama yang saya suka, yang melukiskan bagaimana ketemu dengan Yesus. Ada satu lagu yang luar biasa, sederhana sekali. Harusnya anak-anak muda cepat hafal lah.
Itu lagu di TikTok bukan cuma mulut sampai di ini bisa bikin, baru lagu rohani dia bisa hafal. Keperluanku, Yesus saja. Itu saja lirik. Keperluanku, Yesus saja. 2 baris, 1 kalimat yang diulang. Tapi itu adalah lagu yang powerful. Karena begitu ketemu Yesus ada solusi. Ada yang bilang amin. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada. Kalau adik saya ada, kalau dia ini diajak jalan-jalan, Anda mau ajak jalan dia, belum tentu dia mau. Tapi kalau diajak ke pedalaman, mau dia. Kenapa? Karena di kampung-kampung, dalam tanda kutip di pedalaman-pedalaman yang sulit, dia bilang dia ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang hanya punya Yesus. Secara manusia kita melihatnya, mereka tidak punya apa-apa. Harapan tidak ada. Yang tahun lalu saudara, ketika kami pergi ke salah satu desa, ketemu dengan seorang gembala nona tua, saya bilang saja ibu tua, yang baru patah kaki dan harus jalan 5-10 kilometer dari tempat di mana dia harus jualan supaya bisa hidup ke tempat pelayanan. Patah kaki. Belum habis ngobrol tentang kakinya yang baru sembuh dari patah, dia lanjut, beta ada jatuh ju om, patah tangan. Tapi kok masih di sini? Tapi kok masih melayani? Tapi kok masih setia? Karena punya Yesus. Dan sukacita. Jadi dia kalau Anda ajak ke Bali liburan, dia bisa tolak. Tapi ketika diajak ke NTT, di tempat yang sulit, dia datang. Ya semau juga dia pergi sih. Seringkali kita sudah dimanjakan dengan keadaan sehingga ada Yesus enggak ada Yesus kayaknya enggak terlalu ngaruh gitu. Sekali-sekali kalau Anda punya uang, hubungi kami, sponsori SAC, lalu kita jalan ke sana. Dan kita lihat, kita tidak memberi, di sana kita tidak memberi. Saya tidak memberi waktu ke sana. Saya menerima wawasan baru, menerima Yesus yang baru. Dari kesaksian mereka. Ketika saya mau mengambil kesimpulan bahwa mereka menderita, enggak, saya terkoreksi. Beberapa malam ini ketika saya tidur, saya ingat-ingat mereka menderita. Tidak, saya terkoreksi. Kau yang menderita Hitrewa. Kau yang banyak pikiran, kau yang banyak perasaan, kau yang banyak protes. Mereka tidak, mereka diberkati, mereka senang, mereka bahagia karena ada Yesus. Kita ini yang menderita dan miskin, kita yang sakit hati dengan hal-hal kecil.
yang mengeluh kepada Tuhan di tengah limpah berkat. Yang protes kepada Tuhan ketika beta harus sumbang 500.000. Beta harus rugi 50.000. Itu ibu senyum betul di beta. Itu tetangga bikin begini. Kita yang miskin. Yang gerimis sedikit, beson pi gereja. Tuhan mengerti Bapak Gembala apalagi. Gerimis nih, kita yang miskin. Kita sudah ketemu Yesus sih. Cuma mungkin seperti para murid, dibiarkan tidur di perahu. Lalu Petrus mulai, dayung, capek, dayung. Yesus ada tidur di situ. Nah itu mungkin saya. Mari ketemu Yesus lagi. Haleluya. Layangkan pandangmu dengan benar, sikap hati yang benar. Lalu kita mulai lihat, oh persoalanku kecil kalau Yesus ada bersamaku. Yosua bingung. Ayat 13. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Saudara, ayat yang lagu yang dinyanyikan tadi oleh Rayon itu, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kalau sudah ada kesadaran Yesus bersama dengan kita, iya, tidak takut, tidak bimbang. Tapi Yosua saat itu mewakili banyak sikap hati kita dan perasaan kita. Waktu kita mengalami persoalan, kita takut dan kita bimbang. Itu normal. Karena mana nih? Apa nih? Dan sampai ketika itu orang datang menghunus pedang, dia bingung. Dia tanya, bos, kawan kok lawan? Nah barangkali kalau dia orang ketong, dia parang juga dia kawan kok lawan ini. Yesus siap di sini. Itu kebingungan dan ketakutan. Tapi dengar saudara-saudara, ayat 14. Jawab dari panglima bala tentara itu, bukan. Mengoreksi cara berpikir Yosua. Lupu otak tuh cuma berpikir kawan lawan terlalu hitam putih. Bukan. Artinya bukan kawan, bukan lawan. Katong ini satu pasukan bersama. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Jadi dia datang sebagai pemimpin kepada subordinatnya. Lu tanya beta kawan atau lawan, lu diam di situ. Bukan, aku panglima bala tentara sorga. Kalau saya mau coba merefrasakannya, parafrasenya, mengubah kalimatnya, seperti dia bilang begini, sudah diam lu yang mau ikut beta, termasuk ini pasukan atau sonde. Beta di panglima bala tentara sorga, besong ini tak masuk ke sonde. Harusnya masuk dong, katakan amin. Pagi ini saya mau tanya, kita di pasukan mana? Kok lupa dengan panglimanya? Kok bingung dengan panglimanya? Panglima kita Yesus, amin. Anak-anak sekolah minggu dari kecil sudah diajar, panglima kita Yesus. Kita mau berperang melawan setan, dor, tapi waktu baku dor, dong hajar dompung ibu guru sekolah minggu. Dor, setan, dor. Ibu guru bilang, tidak kena. Mama saya sampai protes waktu dulu, jangan tembak itu guru sekolah minggu, itu bukan setan anak-anak. Panglima kita Yesus, dan kita kenal panglima kita. Saya pakai terminologi Injil Yohanes, kita ini domba-dombanya Tuhan, katakan amin. Gembala kita Yesus, katakan amin. Kenal. Supaya hilanglah ketakutan dan kebimbangan.
Karena kita tahu Yesus bersama dengan kita, bilang haleluya. Masih rasa Yesus bersama? Masih ada di dalam hati? Kita masih di dalam Tuhan? Bilang kiri kanan, Yesus beserta kita. Kasih tahu, kasih hilang bimbang dan ragu. Memang dalam banyak situasi, bingung sah. Ayat 14 kita baca sama-sama. Saya tutup. 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Setelah kita yakin, percaya Yesus beserta kita, sujudlah kita dengar-dengaran firman Tuhan. Haleluya. Jangan terlalu banyak protes, kasihan. Kritis boleh, kritis yang berpengetahuan. Sabar do, ketong harus filter, betul. Dengar di YouTube potongan di Instagram, bla bla bla. Jangan langsung share, sabar dulu, lihat baik-baik, dengar baik-baik. Tapi ketika kita mendapati itu adalah firman Allah, tanpa banyak ragu dan protes, Yosua bilang, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara dengar baik-baik. Yesus sudah datang sebagai panglima bala tentara sorga. Katakan amin. Dan kita sudah siapkan hati untuk dengar apa kehendak Tuhan. Dan penutup dari rangkaian ayat-ayat ini, perikop ini, kehendak Tuhan kepada Yosua di ayat 15. Kita baca sama-sama. Yosua pasal 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saya tidak akan panjang lebar untuk hal ini, saudara. Sederhana saja. Selalu diulang-ulang dalam perjanjian lama. Kekudusan itu penting. Saya tidak mau panjang, tapi dengar baik-baik. Kekudusan itu dimulai dari cara melihat diri. Kudus tidak selalu identik dengan bersih, itu ada suci. Tapi kudus selalu bermakna, dengar baik-baik ini, terpisah dari yang lain. Oke? Mungkin Anda berpikir begini, tapi untuk hidup seperti orang suci, orang kudus susah. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. No. Sabar, itu nanti. Yang penting begini dulu. Saya paham bahwa saya terpisah dari dunia. Itu dulu. Kalau kita berjuang untuk nanti jatuhnya munafik. Banyak orang munafik, gak usah ditambah. Dunia ini sudah penuh dengan manusia-manusia munafik. Jangan ditambah. Tapi yang paling penting adalah kesadaran. Oke, saya mungkin masih punya kekurangan 1-2. Oke. Tapi saya bukan dari dunia ini dan bukan untuk dunia ini. Saya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Itu kudus. Tersendiri. Makanya firman pertama dari panglima bala tentara sorga, tanggalkan kasut sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Kita milik Tuhan, katakan amin. Kita milik Tuhan, bilang haleluya. Kita kudus bagi Tuhan. Untuk perjalanan kekudusan, selamat berjuang. Tapi pertama, hati dan pikiran kita punya Tuhan. Oke, setelah itu kita melihat kisah suksesnya. Pasal 6. Setelah kudus, panglima bala tentara bilang kepada Yosua, maju. Kita akan serbu Yeriko. Kan mana caranya? Maju keliling-keliling kota, ya. Terus strategi macam apa ini? Keliling-keliling kota Yeriko.
Mari keliling kota Yeriko, umat Israel pusing-pusing kota. Itu kalau bahasa Malaysia itu pusing-pusing kan. Pusing-pusing keliling kota Yeriko, terus tak putar-putar 7 hari. Tapi tidak tercatat satu ayat pun ada yang protes. Yosua, ketong datang di sini bukan untuk healing. Ketong cuma jalan-jalan nih. Dong putar mama, putar terus sesuai firman Tuhan. Nanti di hari terakhir ayat 15, hari yang ke-7. Seringkali Tuhan bawa kita setelah kita dalam kekudusan, tak putar-putar. Kemana nih Tuhan? Kemana nih Tuhan? Tuhan mau kita tetap setia dalam kekudusan Tuhan. Katakan amin. Tak putar-putar. Ada yang so bosan tak putar-putar? Begini, begitu. Ada yang so bosan dengan prosesnya Tuhan? Anak-anak sekolah kita mau pulang sah? Ini bulan-bulan rawan nih. Januari, Februari bulan paling rawan. Aduh begini terus. Sabar. Begitu waktunya tiba, mereka berseru. Ada yang berteriak, ada yang bilang haleluya, ada yang baca Alkitab, ada yang bilang akulah roti beta. Ada itu anak di kampung, dia punya ayat hafalan akulah roti hidup. Tapi karena dia suka sekali roti beta, dia tak salah omong, so pakai mic. Akulah roti beta. Ada yang haleluya, ada yang bertiup sangkakala. Tembok yang tidak ada tanding, tidak ada banding. Tembok besar, tembok yang luar biasa. Tembok yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi semua bangsa di sekitar Yeriko. Roboh, jatuh Yeriko. Kenapa? Karena Yosua hebat. Yosua juga ada bingung-bingung di awal. Tapi karena panglima bala tentara Tuhan menyertai mereka dan mereka mau dengar firman. Saudara, 2023 apapun yang terjadi, bahkan di batas kemampuan kita pun tetap yakin kalau Yesus beserta, aman kita, pasti menang. Amin. Yang optimis lambaikan tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat menikmati hari-hari di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau pernah kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolong yang setia.
ingatlah selalu janjinya, Dia tetap serta kita menghadapi hidup ini. Hanya adalah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolong yang setia. Sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolongmu, Dialah penolongmu. Yesus penolong yang setia. Setia. Yesus penolong yang setia.